Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Responsi Resep dengan Ibu Indah. Kita setelah tadi membahas mengenai anak timbangan dan penggunaannya, maka kita lanjut langsung masuk ke jurnal praktikum resep yang pertama. Kita mulai saja pembelajaran hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jurnal praktikum resep yang pertama itu adalah pengenalan alat. Ya, jadi nanti kalian di buku catatannya itu harus menuliskan alat-alat praktikum resep dan kegunaannya. Nanti tinggal bikin kolom, ada 3, ada nomor, nama alat dan gambar, fungsi alat. Nah, nanti gambarnya itu tidak digambar seperti ibu, ya, tapi nanti dicari di internet, di searching, misalnya lumpang dan alu, di searching, digunting dan ditempel di buku jurnal, baru fungsi alatnya. Nanti untuk contohnya sudah nanti ibu berikan biar kalian jelas. Jadi ini ibu menjelaskan dulu alat-alat praktikum resep dan kegunaannya. Yang pertama adalah lumpang atau mortir dan alu atau stamper. Ini ya, lumpang atau mortir, dan mohon maaf gambarnya tidak bagus karena ibu bukan orang yang ahli gambar ya, jadi seadanya saja. Nanti di PPT ibu carikan gambar yang bagus, jadi kalian bisa paham. Kalau gini mungkin apa sih Bu Indah gambarnya tidak jelas gitu ya. Jadi nanti ibu carikan gambar yang jelasnya. Jadi di sini nama alatnya adalah lumpang atau mortir, ya. Jadi ini adalah alat yang paling sering kita jumpai di lab praktikum resep, gitu ya. Jadi lumpang dan alu, ini pasangan, ini lumpang, ini alu. Atau nama lainnya adalah ini mortir, ini stamper. Gitu. Ya, jadi kalau ada ulekan tuh ada ulekan gitu, terus ada wadah untuk nguleknya, terus ada ulekannya, gitu ya. Nah, kalau ini namanya lumpang dan alu. Fungsi alatnya adalah, kalau di sini lumpangnya fungsinya adalah wadah untuk kalau ibu untuk mempersingkat waktu untuknya seperti itu. Kalau kalian di buku jurnal tidak boleh disingkat-singkat menulisnya, harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau lumpangnya sendiri adalah wadah, dia wadahnya untuk menghaluskan bahan obat. Biasa di sini ada yang bentuknya nanti seperti mulut ya. Nanti dia fungsinya untuk mengeluarkan, ketika kita sudah selesai menghaluskan, kita mengeluarkan bahan obat yang sudah halusnya melalui mulut lumpang. Atau kalau kita menggerusnya yang bentuknya cairan, maka dikeluarkannya lewat mulut lumpang. Sedangkan alu sendiri adalah temannya lumpang, yaitu alat untuk menggerus bahan obat. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah beaker glass. Kalau bisa digambarkan, beaker glass itu seperti ini. Ya, nanti ini sama, di sini juga ada seperti mulutnya gitu. Di sini ada ukurannya. Nanti kamu cek di lemari kamu atau di laci alat kalian, ada beaker glassnya ukuran berapa, yang 100 ml kah, yang 500 ml kah. Ya, nanti kamu cek ada berapa. Jadi di sini nanti biasanya ada ukurannya. Misalnya 500 ml. Ditulis beaker glass 500 ml begini biasa. Fungsinya apa sih beaker glass atau gelas piala? Dia adalah wadah untuk menampung atau mencampur bahan obat cair. Misalnya kita mau mengambil air. Kalau di lab itu kalau air yang digunakan untuk obat adalah Aquades, aqua yang sudah disuling. Tolong ambilkan Aquades 500 ml. Maka beaker glass ini termasuk alat yang digunakan untuk menampung bahan obat cair. Atau mau ngambil alkohol, gitu ya, maka kita menggunakan beaker glass itu lebih mudah karena mulutnya dia lebar. Tuh, itu beaker glass. Ini termasuk alat-alat yang terbuat dari kaca. Jadi hati-hati ketika menggunakannya. Yang keempat adalah Erlenmeyer, sama alat dari kaca. Erlenmeyer itu bentuknya kurang lebih, ya, ada lehernya di sini. Jadi seperti ini. Sama, ini juga ada ukurannya. Misalnya yang 200 ml. Nanti kamu cek di lemari kamu adanya berapa mililiter.
Nah, Erlenmeyer ini juga terbuat dari kaca. Fungsi dari Erlenmeyer adalah sebagai wadah, sama juga bisa wadah untuk bahan obat cair ya, untuk mengambil bahan obat cair bisa. Tapi juga dapat digunakan sebagai wadah untuk melarutkan bahan obat. Tuh. Jadi bahan obat itu dilarutkan bisa dengan dua cara. Misalnya bahan obat serbuk mau dilarutkan dengan air, dilakukannya di mana? Bisa di Erlenmeyer, bisa di Beker Glass. Kalau di Beker Glass, maka bahan obat serbuknya taruh di Beker Glass, kasih airnya, terus diaduk. Nanti namanya batang pengaduk. Diaduk seperti kita mengaduk gula kalau di teh gitu ya. Diaduk pakai batang pengaduk. Tapi kalau mau melarutkan bahan serbuk di dalam air, misalnya di Erlenmeyer, maka tidak perlu batang pengaduk, tapi cukup digoyang gitu ya. Cukup digoyang, bagian lehernya dipegang dengan kuat, kita goyang atau kita kocok hingga serbuknya larut di dalam air. Itu bedanya. Jadi ada dua cara melarutkan di dalam lab, ada yang pakai Erlenmeyer, ada yang pakai Beker Glass. Kalau pakai Beker Glass nanti diaduk pakai batang pengaduk. Kalau Erlenmeyer itu digoyang atau dikocok Erlenmeyernya sampai bahan obatnya atau bahan serbuknya larut. Oke. Sudah, selanjutnya kita lanjutkan saja. Yang kelima, adalah gelas ukur. Yang kelima adalah gelas ukur. Sama terbuat dari kaca juga. Oke, alatnya gelas ukur. Alatnya kurang lebih seperti ini. Dia sama, dia juga terdapat ukurannya. Misalnya ini kita ambil yang 100 ml. Dia ada juga yang 10 ml misalnya. Kecil. Oke. Gelas ukur seperti ini. Ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau gelas ukur itu lebih spesifik dibanding Beker Glass ataupun Erlenmeyer. Bisa nggak untuk menampung bahan obat cair? Bisa, tetapi bukan itu fungsi utamanya. Gelas ukur itu lebih teliti, ketelitiannya lebih baik daripada Beker Glass ataupun Erlenmeyer. Jadi kalau disuruh mengukur volume bahan obat cair, jangan gunakan Beker Glass, jangan gunakan Erlenmeyer, tapi gunakan gelas ukur. Jadi gelas ukur itu fungsinya adalah untuk mengukur volume bahan obat cair. Ya. Jadi gelas ukur itu fungsinya untuk mengukur volume bahan obat cair. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil bahan obat yang tepat misalnya 100 ml, maka jangan menggunakan Beker Glass 100 ml karena apa? Dia kurang teliti, kurang presisi. Itu namanya ya, kurang teliti. Ketelitiannya adalah lebih tinggi gelas ukur. Makanya kalau kita mau mengukur volume, tolong ambilkan alkohol 50 ml misalnya. Jangan gunakan Beker Glass, jangan gunakan Erlenmeyer. Kalau pas 50 ml, maka gunakan gelas ukur. Karena dia lebih presisi, ketelitiannya lebih tinggi dibanding Beker Glass dan Erlenmeyer. Ya, sama di sini juga ada mulutnya supaya memudahkan kalau mau mengeluarkan larutan. Itu adalah gelas ukur. Selanjutnya yang keenam adalah corong. Mungkin kalian pernah kalau dulu zamannya beli minyak tanah gitu ya, mungkin bukan zaman kalian kali ya, beli minyak tanah gitu ya, maka memindahkan minyak tanah ke dirijen kita itu pakai corong. Yang keenam adalah corong kaca, corong gelas ya, sama gelas, corong kaca. Jadi
kurang lebih seperti ini. Corong kaca terbuat dari kaca, bukan dari plastik. Yang plastik banyak yang di pasaran, tapi kalau yang ini untuk di lab corong kaca. Corong kaca itu fungsinya apa sih? Fungsinya dia adalah untuk memindahkan, yang membantu memindahkan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan atau memasukkan bisa. Memindahkan atau memasukkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya mulut botolnya kita memindahkan nih dari gelas ukur ke mulut botol, sebenarnya kalau di farmasi itu nggak boleh pakai corong, karena justru apa ya, keahlian kita dalam membuat obat itu atau membuat suatu sediaan itu dilihat dari keterampilan kita, dilihatnya dari situ. Kalau misalnya tadi kan lumpang ada mulutnya ya, jadi kalau dari lumpang cairan mau pindah ke botol, harusnya ya sudah dari mulut lumpang langsung dimasukkan ke dalam botol. Kan takut tumpah Bu, belajar supaya tidak tumpah. Kenapa nggak pakai corong kaca? Karena kalau pakai corong kaca, kebayang nggak dari lumpang pakai corong mau dimasukin ke botol, maka obat-obat akan banyak yang apa, menempel pada corong kaca. Tapi kenapa ada di lab? Ya ada saja, karena dia juga bisa membantu nanti untuk melakukan penyaringan, itu bisa. Ya, jadi di sini corong kaca itu lebih kepada penyaringan nanti. Jadi fungsinya sini untuk memasukkan larutan dari satu tempat ke tempat lain itu kurang digunakan sebenarnya. Itu ya, itu corong kaca. Yang keenam adalah, yang enam sudah corong kaca. Yang ketujuh adalah batang pengaduk. Yang ketujuh adalah batang pengaduk. 7. Batang pengaduk. Tadi temennya beker glass. Jadi dia dari kaca ya. Ini jadi kayak ujungnya seperti ini, lagi ujungnya seperti ini gitu. Batang pengaduk terbuat dari kaca. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai alat untuk mengaduk bahan obat cair ya. Alat untuk mengaduk bahan obat cair. Mengaduk atau mencampur ya. Mengaduk atau mencampur bahan obat cair. Dia membantu dengan pengadukan. Tuh, di sininya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Lebih pas. Nah, ya untuk membantu mengaduk bahan obat cair. Atau tadi alat untuk membantu melarutkan, bisa. Alat untuk membantu melarutkan bahan obat serbuk di dalam cairan di dalam beker gelas, bisa. Oke, sampai nomor 7 dulu, nanti kita sambung nomor 8. Yang selanjutnya adalah nanti sendok aduk. Oke ya, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.